Sobat Maestro yang dikasih Tuhan, selamat pagi, selamat hari perhentian Tuhan pada hari ini. Kita hari ini para lansia, Sobat Maestro semua boleh bersama-sama kembali bersekutu dengan Tuhan lewat acara ini dalam Maestro Golden Moments. Dan kami percaya bahwa hari ini Tuhan memberkati kita semua yang boleh bersama-sama bersekutu di dalam acara yang indah pada saat ini sampai jam 12 nanti. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan, mohon pimpinan Roh Kudus dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah mempersiapkan diri kami untuk kembali mendengarkan firman Tuhan. Mendengarkan bukan cuma dengar lalu kemudian melupakan, tetapi sebaliknya dengar, memasukkan di dalam hati, pikiran dan hidup kami, sehingga yang kami dengar menjiwai kami dan kami mau melakukannya dalam hidup kami. Bapa, hari ini biarlah firman dikuasai Roh Kudus, sehingga baik hamba-Mu yang akan menyampaikan dan menguraikan firman ini, juga kami semua Sobat Maestro yang bersama-sama mendengar atau ikut ambil bagian dalam persekutuan Maestro Golden Moments pada hari ini, semuanya diberkati Tuhan. Tidak satu pun dari kami yang sia-sia boleh ada bersama dalam persekutuan pada hari ini. Kiranya Tuhan dimuliakan selalu dalam hidup kami, karena kami tahu ya Tuhan betapa sangat agungnya Engkau, betapa sangat mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungannya yang mengatasi langit selalu dinyanyikan baik oleh setiap anak manusia maupun juga oleh seluruh ciptaan Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami bersedia mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sobat Maestro, kita membaca Injil Matius pasal 7. Saudara-saudara, Matius pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Ya, Matius pasal 17, Matius pasal 17, saudara-saudara, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Ya, Matius 17. Judulnya adalah Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu, tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Nah, ayat yang kita akan renungkan itu terutama pada ayat yang ke-5, ya. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Nah, Sobat Maestro yang dikasih Tuhan,
hidup mulia dengan mendengarkan Dia yang mulia. Itu tema yang saya beri pada uraian firman dari Matius 17 ayat 1 sampai 9. Kalau di negeri, hampir di semua negeri di seluruh dunia, banyak orang yang disapa dengan kata sandang yang mulia. Kalau dalam bahasa Inggris, Your Majesty. Ya, Your Majesty, yang mulia. Anggota Senat sering disebut anggota Senat yang mulia atau terhormat. Ya, kepala negara, ya, presiden itu atau raja atau perdana menteri sering pasti didahului dengan kata sandang yang mulia apabila disebut dalam pidato kata sambutan. Hakim juga yang mimpin sidang pengadilan seringkali dipanggil yang mulia, ya. Juga duta besar selalu disapa yang mulia. Malah bahkan tidak ketinggalan saudagar, juragan, tuan tanah, orang kaya raya juga sering dipanggil yang mulia. Nah, jadi kita melihat bahwa gelar yang mulia itu bukan untuk sembarangan orang. Gelar itu ada kaitannya dengan kedudukan seseorang dalam komunitas atau dalam jabatan-jabatan yang ada di pemerintahan atau perusahaan-perusahaan. Ya. Orang yang dipanggil yang mulia itu dipandang lebih tinggi harkatnya daripada orang lain. Nah, jadi ada dampaknya ini, yaitu kalau kita dipanggil yang mulia itu ada kebanggaan tersendiri bagi yang dipanggil itu. Gelar itu menandakan bahwa dia merasa diri dihormati orang banyak. Maka tidak heran kalau orang berlomba-lomba ingin mendapat gelar yang mulia, Your Majesty, ya. Nah, apakah ini salah? Ya, tentu saja tidak. Bahkan setiap orang harus mengejar untuk menjadikan dirinya mulia. Bukankah Tuhan juga sejak awal penciptaan menjadikan makhluk manusia ini menjadi makhluk yang mulia? Sebetulnya manusia itu hanya tanah, setitik debu, ya, tetapi dijadikan makhluk yang mulia, diberi kemuliaan, berharga di mata Tuhan, ya, diberi kuasa, diberi kehormatan atas ciptaan lain, ya. Maka manusia itu sering disebut mahkota seluruh ciptaan. Nah, itu yang terdapat dalam Mazmur pasal 8. Kalau saudara baca di sana pada pasal 8 itu dikatakan bahwa ya Tuhan, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu mengatasi langit dinyanyikan, ya. Dari mulut bayi-bayi telah kau letakkan dasar kekuatan, dan seterusnya. Namun Engkau membuat manusia sama seperti Allah. Luar biasa ini kubahan dari Mazmur 8. Nah, ya. Tapi sayang, saudara-saudara, cara pandang yang ada dalam Alkitab itu seringkali tidak dihayati oleh kita sebagai manusia insan ini yang diberi harkat mulia oleh Tuhan, ya. Karena cara pandang manusia itu untuk menjadi mulia seringkali bertentangan dengan kehendak atau keinginan Allah. Manusia memandang bahwa kalau orang mulia itu adalah berarti besarnya kekuasaan, tingginya ilmu pengetahuan, berlimpahnya harta kekayaan. Di situ orang merasa kemuliaannya, merasa berharga, merasa dihormati, disanjung, dan jadi terpandang. Sehingga untuk mendapat semuanya itu manusia mempertaruhkan apa saja. Bahkan mereka menghalalkan semua cara untuk meraih kemuliaan seperti itu. Contoh, untuk mendapat jabatan senat, katakanlah, atau presiden saja misalnya. Seorang anggota senat itu bisa mengumbar janji yang tidak mungkin dipenuhi, bisa menjelekkan lawan politik. Seperti misalnya 4 tahun yang terakhir itu bagaimana Presiden Amerika Serikat bisa menyampaikan menjelekkan lawan politiknya untuk bisa akhirnya naik menjadi presiden, ya. Bisa juga orang melanggar aturan main pemilihan umum sampai pada politik uang. Atau bisa juga seorang hakim yang disebut yang mulia itu, ya, rela menjual kebenaran kan dengan disuap. Demikian juga untuk mendapat kekayaan. Banyak sekali cerita, ya, yang menggambarkan orang rela melakukan apa saja termasuk memangsa sesamanya
Entah itu dengan cara nipu, menekan, memarahi, bahkan sampai membunuh. Kita lihat beberapa hari terakhir ini ada ayah dan anak yang bertengkar hebat di Surabaya, ya. Hanya urusan ya yang kemuliaan ini menurut saya. Sehingga ribut besar itu. Ya, saya rasa semua tahu di media sosial ini sekarang sedang ramai pada hari ini. Nah, saudara-saudara, sejatinya menurut firman Allah, sumber kemuliaan yang sesungguhnya bukan tahta, bukan jabatan, bukan harta kekayaan, bukan tingginya pengetahuan, tetapi Allah itu sendiri. Ya. Allah lah sumber kemuliaan karena Dia maha mulia. Ya, maka kita sering lalu menyanyikan kan lagu Majesty itu. Mulia sembah Raja mulia. Itu hanya untuk Allah. Ya. Nah, jadi sumber kemuliaan adalah Tuhan sendiri yang maha mulia. Semakin dekat seseorang dengan sumber itu, maka logikanya semakin mulia dia. Sebaliknya, semakin jauh seseorang dari kawasan ilahi akan semakin tidak mulia. Nah, saudara-saudara, kita melihat di dalam Alkitab itu para ahli Taurat dan orang-orang Farisi menafsirkannya sebagai berikut. Ya, pada zaman dulu itu kan kehadiran Allah diyakini ada pada bait Allah. Maka bait Allah itu disebut kudus. Ya, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Maka orang yang paling dekat berada dalam lingkungan bait Allah, itulah yang paling mulia. Semakin seseorang bisa dekat dengan ruang maha kudus dalam bait Allah, ya, maka semakin dahsyatlah kemuliaan orang itu. Itu tafsiran orang-orang Farisi. Ya. Nah, dari pemahaman itu, kemudian para pemuka orang-orang Yahudi waktu itu menyusun hierarki kemuliaan. Semakin jauh dari bait suci, semakin tidak mulia. Itu tafsiran para ahli Taurat dan orang Farisi. Nah, apakah seharafiah itu untuk menjadi makhluk mulia? Ternyata juga tidak. Ternyata orang yang dekat dengan kitab suci, nah, orang dekat itu siapa? Zaman dulu yaitu ahli Taurat dan orang Farisi. Itu sering digambarkan Tuhan Yesus sebagai orang yang tidak mulia, orang yang munafik. Padahal dia dekat dengan bait Allah, dekat dengan kitab suci. Ya. Nah, saudara-saudara, minggu ini adalah minggu transfigurasi, di mana Yesus dimuliakan sesuai kalender gereja. Tema kita pada minggu ini akan belajar tentang bagaimana kita menjadi mulia. Bagaimana kita hidup mulia sih? Saudara-saudara, transfigurasi Kristus, ya, itu adalah peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari setelah Petrus menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias, kemudian Yesus membawa 3 orang murid yang dikasihnya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes, ke sebuah gunung yang tinggi. Di atas gunung itu, Yesus kemudian berubah rupa, transfigur, berubah rupanya. Ya, dikatakan tadi, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Kalau pakai bahasa Injil Markus dikatakan Yesus berubah rupa di depan mata mereka dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Itu Markus pasal 9. Ya. Jadi luar biasa, ya. Dan jadi kemuliaan Yesus sangat luar biasa, ya. Seperti dikatakan sinar matahari. Pakaiannya tidak ada seperti itu yang seperti dilihat oleh mereka. Nah, pada saat Yesus dimuliakan tadi, tampak 2 figur yang begitu dihormati dalam perjanjian lama, yaitu apa? Musa sebagai pembawa hukum Taurat, hukum Tuhan, dan Elia sebagai sosok nabi yang sangat dihormati. Kedua figur ini berbicara dengan Yesus waktu itu. Dalam gambaran 3 murid ini kelihatan yang sangat luar biasa ini. Para murid terpesona melihat pemandangan yang begitu mengagumkan, yang luar biasa. Dan Petrus rupanya tidak mau peristiwa yang luar biasa ini berlalu begitu saja, maka dia berinisiatif untuk menahan lebih lama lagi kemuliaan yang sedang ia nikmati itu. Caranya apa? Dia ingin membuatkan 3 tenda, 1 buat Yesus, 1 buat Musa, 1 buat Elia. Namun Yesus mengatakan tidak perlu. Sebelum ide itu terlaksana, terjadilah peristiwa yang lebih dahsyat lagi,
maka datanglah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Matius pasal 17 ayat yang kelima. Nah, sampai di situ peristiwa transfigurasi. Setelah semuanya terjadi, Yesus mengajak para murid turun, 3 murid tadi, dan meminta mereka tidak menceritakan itu pada orang lain sebelum anak manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Nah, kita akan merenungkan ini, apa makna peristiwa transfigurasi Tuhan Yesus. Yang pertama saya mau mengatakan begini, peristiwa transfigurasi Yesus itu di atas gunung mau tidak mau mengingatkan kita pada peristiwa Musa di Gunung Sinai. Keluaran pasal 25 ayat 12 sampai 28. Ada beberapa unsur yang tampil sama, antara lain Musa naik ke atas gunung, Yesus juga sama, ke atas gunung yang tinggi. Setelah 6 hari barulah Musa dipanggil. Setelah 6 hari pernyataan Petrus, Yesus mengalami kemuliaan. Pernyataan Yesus bahwa Yesus adalah Mesias. Wajah Yesus yang bercahaya, pakaiannya yang bersinar terang, awan terang yang menaungi, dan suara dari dalam awan menampakkan situasi hadirat ilahi. Ada figur ilahi yang hadir pada saat itu. Nah, unsur-unsur ini dulu juga hadir ketika Musa naik ke atas gunung Sinai, yang sekarang hadir dalam diri Yesus. Hal ini seolah-olah mau menekankan sekali lagi tentang identitas Yesus sebagai Musa yang baru. Tetapi semua itu bukanlah faktor yang paling penting atau utama. Wajah bersinar, pakaian berkilau, dan awan yang terang benderang hanyalah ornamen. Yang penting adalah suara dari dalam awan itu. Suara itu menyatakan kepada para murid bahwa Yesus adalah anak yang dikasihi Allah, dan bahwa kepadanya Allah berkenan supaya umat manusia mendengarkan Yesus. Itu kira-kira gitu. Ini yang paling penting, Nah, kata-kata ini hampir sama seperti yang dinyatakan ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan, Yang membedakan adalah perintah yang mengikuti pernyataan itu. Suara yang ada di transfigurasi Yesus ini memerintahkan para murid untuk mendengarkan dia. Kalau dalam peristiwa Yesus dibaptis tidak ada kata itu. Di sini ada kata itu. Nah, sebetulnya kata ini mau mengatakan apa? Mengatakan bahwa peristiwa transfigurasi Yesus ini bukan cuma sekedar peristiwa penampakan Allah, melainkan peristiwa pernyataan mengenai Yesus yang adalah Kristus, Kristofani. Kalau dalam bahasa teologi itu penampakan Allah ada, tetapi yang penting adalah penyataan Yesus adalah Kristus, Mesias, Juru Selamat. Karena itu apa? Maka perintahnya jelas, dengarkanlah dia. Nah, itu poin yang pertama saya mau mengatakan, dengarkanlah dia. Nah, saudara-saudara, kenapa dengarkan? Yang kedua saya mau mengatakan ini penting, dengarkan ini. Kenapa? Kalau kita mendengarkan yang mulia, hidup kita akan jadi mulia. Itu tema kita hari ini. Tapi kalau kita nggak mendengarkan dia yang mulia ini, kita mau hidup sembrono, hidup asal saja, hidup jadi orang jahat, kita tidak akan jadi mulia. Mungkin kita jadi orang yang hina. Lihat aja contoh orang-orang yang tidak mau mendengarkan sabda Tuhan, yang katakanlah orang-orang yang masih korupsi, orang-orang yang jahat, berapa banyak itu masuk penjara. Mereka tidak jadi orang mulia. Yang tadinya mungkin jadi ketua senat, ketika masuk penjara hidupnya jadi hina. Karena tidak mau dengarkan yang mulia. Jadi yang kedua saya mau katakan bahwa hidup yang mulia itu hanya bisa terjadi ketika kita mendengarkan kata-kata Kristus yang mulia. Kenapa? Karena Kristus sudah dimuliakan. Jadi yang utama dalam peristiwa transfigurasi Yesus ini bukanlah penglihatan tentang berkilaunya cahaya, awan yang terang, tetapi pernyataan Allah sendiri. Melihat dan memaknai kemuliaan Yesus
hanya berarti bila penglihatan itu membawa para murid untuk mendengar ajaran ilahi dalam kepenuhan dan ketaatan. Perintah untuk mendengarkan Dia menegaskan figur Yesus sebagai rabi, sebagai guru. Ya. Maka setelah peristiwa transfigurasi kita melihat bagian-bagian dari bacaan Injil setelah ayat pasal 17 ini, atau setelah Markus pasal 9, pasal 10, 11, 12 Markus itu, atau Matius 18, 19, 20, maka kita melihat bahwa di situ diwarnai dengan berbagai pengajaran Yesus. Maksudnya apa? Supaya para murid diminta mendengarkan Yesus yang mengajar mereka, termasuk kita zaman sekarang ini. Pernyataan dari awan ini seperti menggemakan kembali pernyataan Musa kepada Musa dalam Ulangan 18 ayat 15. Di sana Musa mengatakan, seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Itu pernyataan Musa tentang Yesus ini, nubuatnya. Dialah yang harus kamu dengarkan. Yesus adalah seorang nabi seperti Musa, tetapi ia lebih daripada Musa. Dalam pengajarannya, Yesus menyatakan kehendak Allah bagi dirinya dan bagi para pengikutnya. Yesus berbicara mengenai penderitaan dan kematiannya, dan juga berbicara mengenai kaidah-kaidah etika yang mesti dipegang oleh mereka yang mengikutinya. Ajaran etika Yesus tidak bisa dipisahkan dari pemahamannya akan keharusan penderitaannya. Maka dikatakan sungguh oleh Injil Matius, ia ini adalah anak Allah ketika dia mati di kayu salib. Ya. Transfigurasi Yesus mengajarkan kepada kita untuk menjadi mulia. Petrus sempat terkecoh karena melihat dengan matanya sendiri perubahan wujud Yesus. Petrus silau dengan penampilan Yesus yang seperti itu, sehingga dia ingin menahan, membuat pemandangan lebih lama, dinikmati lebih lama. Ya, banyak orang, saudara-saudara, pada zaman sekarang ini silau dengan kemuliaan seperti yang digambarkan Petrus. Ya, kemuliaan tahta, kemuliaan jabatan, harta kekayaan, pengetahuan, sehingga berusaha menahan dan menggenggam lebih lama. Ternyata kemuliaan yang sesungguhnya bukan itu. Firman Tuhan mengatakan hanya satu jalan untuk menjadi yang mulia, yakni dengan mendengarkan Kristus. Mendengarkan berarti tidak hanya memahami dan mengerti saja, melainkan lebih jauh dari itu, yakni dengan melakukan apa yang kita dengar. Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita. Yesus sebagai contoh manusia mulia. Kemuliaannya diperoleh bukan dengan cara pamer kekuasaan, mencari popularitas, pencitraan, pengagungan diri, tetapi Allah memuliakan dia. Bukan manusia memuliakan dia, tapi Allah yang memuliakan dia. Oleh karena dia dengar-dengaran kepada Allah. Ia taat dan setia, bahkan sampai mati di kayu salib. Dengan begitu Allah memberikan kemuliaan. Kalau pakai bahasa Filipi pasal 2 ayat 5-11, dia mengaruniakan nama di atas segala nama kepada Yesus. Sobat Maestro yang dikasih Tuhan, jika kita ingin hidup mulia, carilah kemuliaan itu dengan mendengarkan dan melakukan kehendak-Nya. Jika dipercaya jadi wakil rakyat, perjuangkanlah kepentingan rakyat. Jika dipercaya menjadi hakim, tegakkanlah kebenaran, keadilan di atas segala-galanya. Jika menjadi guru, baiklah mengajar dan mendidik anak-anak dengan cinta kasih. Jika jadi pendeta, baiklah menjadi pendeta yang bisa meneladani Kristus. Mungkin kekayaan kita tidak seperti orang yang punya jabatan karena banyak hal yang jahat. Tapi justru dengan mendengar dan melakukan kehendak Allah, disitulah letak kemuliaan yang sesungguhnya. Saudara dan saya akan dikenang sebagai orang yang mulia. Amin.